Tekan subscribe dan tombol loncengnya agar tetap bersama Tas Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Kampung. Jadi channel ini hadir untuk membicarakan masalah-masalah keluarga agar kita membangun keluarga ini tetap sakinah, mawaddah warohmah, ya, tetap harmonis, ya, sampai kakek nenek, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kali ini yang kita bincangkan adalah soal bagaimana hukumnya, ya, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, ini suami istri, ya. Kalau bukan suami istri berzina, ya tidak masuk topik ini, itu sudah dosa. Apalagi orang Islam tidak puasa malah berzina di bulan Ramadan, ya bisa dosanya berlipat-lipat, ya. Jadi pemirsa, yang kita bicarakan tuh bagaimana hukumnya suami istri terlanjur, ya, berhubungan badan di siang Ramadan, yang itu membatalkan puasa, jelasnya sepakat ulama. Karena asyam itu al-imsaku anil akli wasyurbi, ya, wal jima'i. Puasa itu ya apa itu mencegah makan minum berhubungan, itu intinya. Nah, kalau sampai terlanjur begini, itu ada hadis dari Abu Hurairah, ya, rawahu jamaah, ya, banyak diriwayatkan oleh Imam hadis. Anna Aba Hurairah qala ata rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqatu ala ahli fi Ramadan atik rokobatan. Qala laisali sum syahraini mutatabi'aini. Qala la astati. Qala at'im sittina miskinan. Qala lah. Itu hadis yang paling singkat redaksinya, ya. Masih banyak juga hadis yang redaksinya lebih panjang dari itu, ya. Tapi substansinya seperti itu, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, matur mengatakan, "Oh, celaka aku ya Rasulullah, aku berhubungan dengan istriku saat aku puasa Ramadan," maksudnya di siang hari. Lalu Nabi bilang, "Merdekakan seorang budak." Maka kata orang tadi, rojul tadi, "Oh, tidak bisa, tidak mampu aku." Maka Nabi bersabda, "Puasalah 2 bulan berturut-turut." Dia bilang, "Aku juga tidak mampu itu ya Rasulullah." Beri makan 60 fakir miskin. Dia juga mengelak, tidak mampu. Nah, kemudian Nabi masuk rumah, begitu di hadis yang lain versinya, ya, kemudian membawa kurma, ya, sewadah kurma, lalu diserahkan. Nabi bilang, ini sudah bawa pulang, sedekahkan kepada tetanggamu. Lalu dia bilang, "Oh, di kampung kami tidak ada yang lebih miskin dari kami." "Oh, kalau gitu," Nabi senyum, "sudah bawa pulang untuk keluargamu." Itu kasusnya, ya, meskipun dalam kasus itu endingnya tidak dapat kafarot, tapi semua ulama sepakat bahwa hubungan badan di bulan Ramadan itu tidak hanya batal puasanya, tapi harus ada kafarohnya, harus dendanya. Yang urutannya tadi, pertama cari budak, dimerdekakan. Nah, tentu sekarang tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu maknanya ya puasa yang tidak ada selingan, ya. Total 2 bulan itu, apakah nanti bulannya itu umur 29 atau 30, pokoknya berturut-turut, tidak ada jeda 1 hari pun. Kalau sampai ada jeda 1 hari, apakah karena sakit atau apa, maka diulang lagi dari awal. Itu maknanya berturut-turut, jadi berat. Kalau tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin, yaitu tahapan-tahapan kafarotnya, maka kita harus hati-hati. Meskipun dalam hadis tadi endingnya si pelapor itu tidak dapat hukuman, malah dapat hadiah kurma. Tetapi prosesnya ini yang difahami oleh para ulama, sehingga kafarot itu wajib, ya, bagi orang yang sengaja kumpul suami istri di bulan Ramadan. Hanya persoalannya, karena hadisnya itu singkat, dalam kitab-kitab fikih atau syarah hadis itu banyak pendapat. Sampai di kitab I'anatul Thalibin itu, Syarah Fathul Mu'in itu, atau sampai 11 pendapat, ya. Antara lain, ya,
Kalau apakah kena kafarot kalau suami istri itu sudah ngambil rukhsah? Iya, dia bepergian jauh, sudah niat tidak puasa, lalu di tempat di mana dia bersafar itu tidak puasa dan mengadakan hubungan, apakah seperti itu juga kena kafarot? Ya tentu banyak ulama berpendapat tidak kena karena sudah tidak puasa, tapi itu kan tidak etik. Dalam Quran kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasumu khairul lakum. Ya meskipun kita boleh ngambil rukhsah, tapi puasa itu lebih bagus bagi kamu. Suasana Ramadan beda kalau nanti kita mengganti puasa di hari lain, biarpun musafir kalau tidak terlalu berat, tidak naik unta, sekarang kan naik mobil ya, naik motor lah sekurang-kurangnya. Ya kita tetap puasa, itu semangatnya. Ya, jadi meskipun ngambil rukhsah itu sengaja tidak puasa, kemudian hubungan tidak kena kafarot denda, ya itu memang secara formil begitu. Tapi yang kita ambil, kita menjalankan syariat itu kan tidak hanya formil ya, tapi yang material, yang substansi kan begitu. Nanti bermasalah, bagaimana kalau kita sebelum berhubungan tuh membatalkan puasa dulu, makan minum dulu kenyang begitu kan, baru hubungan, apakah kena kafarot? Nah, itu ada dua pendapat. Ada yang tetap kena karena ini menghilah istilahnya, ya, mengakali. Tapi ada yang bilang enggak, karena sudah tidak puasa lagi, yang kena kan dalam dalam keadaan puasa kemudian kumpul ya. Itu tentu kembali ke hati kita masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya, masalah berikutnya yang kena kafarat itu dua-duanya, suami istri apa hanya suami saja? Ya itu lagi-lagi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya suami istri, kalau puasa 2 bulan ya dua-duanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ngasih miskin ya berarti 60 kali 2, 120 orang. Ada yang bilang cukup suami saja sebagai kepala keluarga. Atau bahkan ada berpendapat ya yang berhasrat, istri hanya sekedar melayani pasif ya, tidak kena kafarat. Yang punya inisiatif itu ya, biasanya inisiatif begitu kan laki-laki bukan perempuan, ya laki-laki aja yang kena kafaroh. Ada yang bilang begitu. Itu persoalan fikih ya, persoalan fikih. Banyak persoalan fikih. Bagaimana kalau waktunya itu tidak diketahui, sudah fajar tapi masih hubungan karena dia di dalam kamar, tidak punya jam zaman dulu ya, apakah juga kena? Jadi itu waktu subhat misalnya ya. Ya sampai detail-detail kalau fikih itu. Tapi yang penting para jamaah semangatnya itu bahwa di bulan Ramadan itu kita mencegah hawa nafsu, meminimalisir nafsu-nafsu itu. Itulah makna puasa. Jadi tidak hanya sekedar makan minum berhubungan saja, bahkan lebih dari itu. Puasa itu yang mencegah omongan, mencegah tangan jangan sampai berbuat maksiat, dolim, mencegah kaki jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang tidak pantas. Itu makna puasa. Jadi puasa itu totalitas itu yang dimaksud dengan puasa, totalitas. Jadi para jamaah ya, para pemirsa ini hendaknya saling mengingatkan suami istri itu jangan sampai terjadi seperti itu, khususnya pasangan muda ya, supaya hati-hati. Makanya ulama ada yang mengatakan tidak boleh bercumbu rayu di bulan Ramadan itu karena takut terjebak dalam hubungan badan itu. Maka kita harus hati-hati. Dan mari puasa kita yang tinggal beberapa hari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu pemirsa, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.